Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaquna al-mu'minun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat tamu dalam Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui di banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya manusia-manusia tatkala di akhirat merugi dan sangat merugi. Tapi ada manusia-manusia yang sangat merugi, bahkan celaka dia, bangkrut dia, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Tahukah kamu orang yang merugi itu? Tahukah kamu orang yang celaka itu? Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya harta. Padahal kata Rasulullah SAW, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa shaumin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa setumpuk amal sholatnya, pahala sholatnya banyak sekali, pahala sholatnya banyak sekali, pahala zakatnya banyak sekali. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, dia sering menyakiti orang lain, sering menghina orang lain, sering mendustakan orang lain, bahkan mengambil harta orang lain, memukul orang lain. Maka itulah orang yang bangkrut. Karena sesungguhnya apabila dia memiliki banyak kebaikan-kebaikan dan pahala, akan diambil oleh orang yang dizaliminya, akan diambil oleh orang yang diambil hartanya, orang yang disakiti hatinya. Bahkan kata Rasulullah yang sangat mengerikan sekali, kalau hasanatnya sudah habis, kalau pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang itu dan dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita tahu betapa celakanya orang-orang yang sering menyakiti hati orang lain, yang sering menghina orang lain, yang mengambil harta dan hak orang lain, bantuan-bantuan bahkan bantuan orang miskin dikorupsi. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak sih pahala yang kita miliki? Berapa banyak sih kebaikan yang kita miliki? Kalau kita mengetahui berapa yang dikorupsi itu yang menjadi hak, katakanlah 200 lebih juta manusia yang ada di Indonesia ini, kalau mereka semuanya menuntut, apa yang bisa diperbuat? Maka sekali lagi, kalau seandainya naudzubillah para koruptor itu mengetahui betapa kebaikan-kebaikan yang banyak yang mungkin dimiliki akan habis, bahkan dosa-dosa masyarakat yang diambil haknya itu akan ditimpakan kepada mereka, tentu mereka akan sadar tidak mau melakukan itu. Begitupun kita, wahai para umat Islam, kaum muslimin, saudara-saudaraku tercinta, jagalah lisan kita masing-masing. Jangan sampai ada yang tersakiti, walaupun itu dengan motif agama, walaupun itu dengan motif nasihat, walaupun itu dengan motif dakwah. Jangan sampai ada yang tersakiti hatinya, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi, bahwa amal-amal soleh yang kita punyai, yang kita siang malam selalu berusaha menumpuk dan menumpuk amal soleh ini, tapi karena lisan kita pandai juga menyakiti orang lain, pandai juga menghina orang lain dengan motif agama, maka kehasanatan kita atau amal soleh kita akan kita
akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tersakiti hatinya. Bahkan kami ulangi, yang sangat mengerikan lagi, kalau seandainya kebaikan kita, amal soleh kita, pahala kita sudah habis, maka akan diberikanlah dosa-dosa orang yang kita sakiti hatinya itu. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengabdi dan beribadah, menambah kualitas dan kuantitas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah itu kita akan menjadi orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari menzalimi dan menyakiti hati orang lain. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara din warzuqhum bis-sabri wal ikhlas وأنزل عليهم سكينتك يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة يا مجيب السائلين إنك على كل شيء قدير. واجعل آخر كلامي في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كما يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة